Shalom pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam di kerajaan surga, pagi yang cerah kami adakan mesbah keluarga dan mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, dan lebih pada Tuhan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi cermin dalam hidup kami, dan firman-Mu boleh menuntun hidup kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan Matius pasal 7. Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat 28. Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat 27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak lumpuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan, suatu mutiara yang indah pagi ini. Betapa penting kita mendengar baik, tetapi yang paling utama itu mempraktikkannya. Jadi mendengar firman Allah baik, tetapi yang paling utama dari segala mendengar itulah mempraktikkannya. Yang Tuhan mau itu mempraktikkan firman-Nya dengan baik. Mempraktikkan firman-Nya dengan baik. Ketika mempraktikkan firman dengan baik, kita bagikan mendirikan rumah di atas batu. Siapa batu itu? Itulah Kristus. Siapa pasir? Itu membayang pada pribadi dunia. Kalau kita dalam mendirikan bangunan hanya berias pasir, nggak tahan. Sebagaimana Alkitab katakan pada ayat 25 dan juga ayat 27. Turunlah hujan. Sama-sama mengalami turun hujan, datang banjir, sama-sama. Lalu angin melanda rumah itu, dan sama-sama melanda angin pada rumah itu. Tetapi yang satu tetap tegar, tetapi yang satu itu rusak. Kenapa? Dasarnya nggak kuat. Dasarnya hanya pasir, tapi kalau dasarnya batu, kuat. Apa dasar batu penting? Dan firman Allah katakan, di adalah batu karang yang kokoh. Ketika kita mengiring Tuhan, kita berbuat sesuatu untuk Tuhan, dasar kita karena kita mencintai Tuhan. Kita akan memberi kepada Tuhan, bukan ingin di-show, tidak. Ingin dipuji, tidak. Tapi kita memberi dengan kasih. Sebagaimana kasih seorang ibu pada anaknya. Manakah ibu yang baik menuntut pada anaknya? Dia kasih seorang ibu, dia rela. Ketika anaknya sakit, dia rela. Dia juga lebih baik anak itu sehat, dia sakit. Itulah cintanya seorang ibu, karena kasih seorang ibu pada anaknya. Bagaimana ketika tengah malam anaknya nangis, disusuin ASI. Ketika anak itu mengalami masalah, anak orang tua itu ikut kasih, bersakit atau marah sebagaimana anak kasih. Demikian apa kita perbuat kepada Tuhan harus ada dasar yang kuat, itulah kasih. Kasih itu korban. Kita memberi dengan kasih dan korban, karena kita ingin membalas kasih Tuhan, ingin membalas kebaikan Tuhan. Kita melayani karena kita ingin membalas kebaikan Tuhan. Kita memberi, kita ingin membalas kebaikan Tuhan. Pada intinya kasih, bukan ingin puji dan saleh, karena kita
pelihara sekali menghadapi badai, angin, tetap kita cinta Tuhan. Bukan waktu senang kita cinta Tuhan, tidak. Waktu susah kita juga cinta Tuhan. Waktu malam bermasalah tetap cinta Tuhan. Iman kita tidak goyah. Angin, jadi angin percobaan atau masalah. Tapi waktu dasar kita gak kuat, dunia pasti itu baik pada dunia gak tahan. Kita pikir ke Tuhan sedang selalu tidak. Kita menulis Matius pasal 16 ayat 24, pikul dan menyangkal diri. Biar pagi hari ini saya juga menyangkal diri. Siapkan waktu, adakah mesbah pribadi mesbah. Bagaimana menyangkal diri, mesti baru cepat kerja, tapi biasa sediakan waktu setengah jam atau berapa menit saudara tergantung, saudara mengaturnya. Apa bisa 1 jam puji Tuhan? Itu satu bayar harga. Kita percaya kalau terbayar harga, Tuhan tahu kebutuhan saudara. Sekalipun ekonomi tidak menentu, tapi Tuhan pelihara buat saudara. Saudara percaya? Saudara percaya Tuhan pelihara saudara? Ingat Elia, siapa yang pelihara? Burung yang rakus. Mesti burung dimakan buat dirinya. Siapa yang pelihara Elia? Janda yang miskin. Tuhan ingin menunjukkan yang paling rendah supaya iman kita tetap kuat. Ingat, contoh yang baik, Tuhan pasti pelihara saudara. Saudara nengok ke belakang di tahun 2024, apakah Tuhan meninggalkan saudara? Tidak kan? 2025 Tuhan pasti tetap menyertai saudara, memberkati saudara. Sekalipun angin ada, tapi jangan takut, Tuhan ada beserta hidup saudara. Immanuel, terima kasih Tuhan menteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan saudara kami akan bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, dan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para lamar Polri, berikan mereka hikmat yang dari surga, supaya mereka takut kepada Tuhan. Dan kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.